Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sabta Setia Dharma SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aida Fitri, Rahmakinanti, Wanda Auliasari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang akuntansi perpajakan piutang dan persediaan. Pembahasan 1, akuntansi perpajakan piutang. Piutang menurut akuntansi, piutang merupakan aset lancar yang mencerminkan klaim perusahaan terhadap pelanggan atas pembayaran barang atau jasa yang telah diberikan. Piutang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain, umumnya pelanggan, atas barang atau jasa yang telah diberikan. Dalam konteks akuntansi, piutang termasuk dalam kelompok aset lancar karena diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi. Dalam akuntansi, piutang harus dikelola secara tepat mulai dari pengakuan, pengukuran, penurunan nilai hingga penghapusan. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Timbul dari kegiatan normal perusahaan, umumnya memiliki jangka waktu pelunasan pendek, tidak memerlukan perjanjian tertulis formal. Yang kedua, piutang non-usaha. Piutang kepada karyawan, piutang kepada perusahaan afiliasi, piutang dividen, dan piutang bunga. Yang ketiga, piutang wesel. Didukung dengan perjanjian tertulis formal, memiliki tingkat bunga tertentu dan jangka waktu. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang pertama, PSAK 50, instrumen keuangan penyajian memberikan pedoman pengakuan piutang sebagai aset keuangan dan pengukurannya dalam laporan keuangan. Yang kedua, PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran mengatur tentang penurunan nilai piutang dan perlakuan terhadap kerugian kredit ekspektasian. Yang ketiga, PSAK 71, instrumen keuangan atau IFRS 9 mengatur pengukuran piutang berdasarkan pendekatan model kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata pasal 1131 dan 1132 yang berbunyi mengatur bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang kecuali jika ada perjanjian khusus. Pasal 1454 sampai 1459 mengatur hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang. Perlakuan akuntansi piutang. Pengakuan piutang. Piutang diakui ketika perusahaan memiliki klaim yang salah atas jumlah yang harus diterima dari pihak lain. Piutang dapat muncul melalui penjualan secara kredit dan memberikan pinjaman kepada pihak petoga. Pengukuran piutang. Piutang diukur pada nilai yang dapat direalisasi, yaitu jumlah nominal dikurangi dengan estimasi kerugian atas piutang tak tertagih. Metode pengukuran piutang ada dua. Yang pertama, metode langsung, yaitu kerugian diakui hanya ketika piutang dinyatakan tidak tertagih. Metode kedua yaitu metode penyisihan, yaitu mencadangkan kerugian piutang berdasarkan estimasi kerugian atau lebih sesuai dengan PSAK atau IFRS. Selanjutnya, penyajian piutang. Piutang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca sebagai aset lancar setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian juga ada penghapusan piutang. Jika piutang tidak lagi dapat ditagih selama upaya dilakukan, perusahaan harus menghapus piutang tersebut. Jika sebelumnya dicadangkan, maka akan dibebankan ke penyisihan piutang tak tertagih. Jika tidak ada pencadangan, maka dibebankan ke akun beban kerugian piutang. Yang selanjutnya yaitu pemulihan piutang yang sudah dihapus. Jika piutang yang sebelumnya dihapuskan berhasil ditagih, maka perusahaan harus mengembalikan pencatatannya. Jurnal membalikan penghapusan, yaitu debit pada piutang usaha, kredit pada penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian mencatat penerimaan kas, debit pada kas, kreditnya pada piutang usaha.
Yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Piutang yang signifikan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi terkait pengukuran dan pencadangan, saldo piutang bersih, penyisihan piutang tak tagih, dan estimasi kerugian piutang. Akuntansi perpajakan piutang. Dalam praktiknya, terdapat risiko bahwa sebagian piutang tidak dapat tertagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap piutang dan mencatat kemungkinan kerugian melalui mekanisme penurunan nilai piutang. Dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat memutuskan untuk menghapuskan piutang yang dinilai tidak mungkin tertagih, namun penghapusan piutang ini tidak dapat dilakukan sembarangan, terutama dalam konteks perpajakan. Dalam perpajakan, piutang memiliki pengaruh signifikan terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Pengakuan, penghapusan, dan perlakuan terhadap piutang tak tertagih diatur dalam berbagai regulasi pajak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 mengatur tentang ruang lingkup penghasilan kena pajak, termasuk hasil usaha yang mencakup pendapatan dari piutang yang berhasil ditagih. Kemudian pasal 6 ayat 1 huruf H mengatur bahwa kerugian piutang tak tertagih dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dengan syarat tertentu, yaitu piutang telah dibebankan sebagai penghasilan, kemudian telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per 17 PJ 2015 mengatur tata cara penghapusan piutang tak tertagih yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, termasuk kelengkapan dokumen dan daftar piutang yang harus dilampirkan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah PP 94/2010 mengatur pelakuan pajak atas penghasilan dan biaya, termasuk biaya dapat dikurangkan atau deductible expense seperti piutang tak tertagih yang memenuhi syarat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan perpajakan piutang. Pengakuan piutang. Piutang yang diakui sebagai pendapatan pada akuntansi juga diakui sebagai penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk dari penjualan kredit. Lalu selanjutnya ada penghapusan piutang tak tertagih. Piutang yang tak tertagih dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, namun harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPH dan peraturan terkait lainnya. Adapun syarat penghapusan piutang tak tertagih menurut pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPH, penghapusan piutang dapat diakui sebagai biaya dengan syarat yang pertama, piutang telah dibukukan sebagai penghasilan sebelumnya. Yang kedua, telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal. Yang ketiga, terdapat daftar piutang yang tak tertagih yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan. Lalu selanjutnya ada pengukuran piutang. Pengukuran piutang untuk tujuan pajak dilakukan berdasarkan nilai nominalnya. Tidak ada mekanisme untuk mencatat cadangan penurunan nilai piutang dalam laporan perpajakan. Berbeda dengan standar akuntansi yang memperbolehkan pencadangan. Lalu ada penghapusan piutang. Jika penghapusan piutang memenuhi semua syarat, maka perusahaan dapat mencatatnya sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Lalu ada pemulihan piutang yang sudah dihapus. Jika piutang yang telah dihapus berhasil ditagih kembali, jumlah tersebut harus diakui sebagai penghasilan kena pajak pada tahun pajak saat piutang diterima. Di slide ini terdapat studi kasus terkait akuntansi perpajakan piutang, yang dimana PTA menjual barang secara kredit sebesar 5 juta rupiah, belum termasuk PPN 10%. Pada tanggal 12 April tahun 2008, PTA telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 15 Maret tahun 2000 dengan HPP sebesar Rp3.500.000. Di sini terdapat jurnal terkait studi kasus tersebut, yang dimana piutang usaha berada di posisi debit sebesar Rp5.500.000, lalu ada PPN keluaran di posisi kredit sebesar Rp500.000, lalu ada penjualan di posisi kredit sebesar Rp5 juta. Pada slide ini kita akan membahas terkait akuntansi perpajakan persediaan.
Persediaan menurut akuntansi adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha, termasuk barang dagangan, bahan baku, dan barang dalam proses. Sudana tahun 2020 mendefinisikan persediaan sebagai aset berwujud yang disimpan untuk dijual dalam bisnis dan menjelaskan bahwa persediaan terdiri dari 3 kategori, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang masing-masing memiliki peran krusial dalam operasi perusahaan. Di sini terdapat standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK 14 menetapkan definisi dan pengukuran persediaan. Persediaan mencakup barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi, atau barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Terkait biaya perolehan, merupakan biaya yang mencakup harga beli, biaya transportasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Persediaan harus diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, yang merupakan estimasi harga jual dikurangi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan. Pada slide ini terdapat jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Menurut Chieso et al. Tahun 2022, bahan baku merupakan komponen dasar yang diperlukan untuk memulai proses produksi. Pengelolaan yang efisiensi terhadap persediaan bahan baku sangat penting untuk memastikan kelancaran produksi dan menghindari keterlambatan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Sari tahun 2021 menjelaskan bahwa persediaan WIP mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang telah diterapkan pada barang tersebut. Pengelolaan persediaan WIP penting untuk mengidentifikasi efisiensi proses produksi dan mengurangi waktu siklus produksi. Perusahaan harus memastikan bahwa persediaan WIP tidak menumpuk yang dapat menyebabkan biaya tambahan dan penurunan efisiensi. Lalu yang ketiga, persediaan barang jadi. Menurut Mardiasmo tahun 2020, pengelolaan persediaan barang jadi adalah kunci untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan stok. Perusahaan perlu menganalisis permintaan pasar dan memprediksi tren untuk menentukan jumlah persediaan barang jadi yang optimal. Lalu yang keempat, persediaan suku cadang. Persediaan suku cadang adalah komponen pengganti yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta mesin. Menurut pernyataan Supriyadi tahun 2022 menyebutkan bahwa persediaan suku cadang penting untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Ketersediaan suku cadang yang tepat waktu dapat mengurangi waktu henti mesin dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kelima, persediaan barang konsinyasi. Persediaan barang konsinyasi adalah barang yang dimiliki oleh pemasok tetapi berada di lokasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak membayar barang sampai barang tersebut terjual. Chieso et al. Tahun 2022 menjelaskan bahwa model konsinyasi ini menguntungkan bagi perusahaan karena mengurangi risiko inventoris dan biaya penyimpanan. Namun perusahaan harus tetap memantau dan mengelola persediaan ini dengan baik untuk menghindari akumulasi barang yang tidak terjual. Pada slide ini terdapat sistem pencatatan persediaan sistem periodik. Metode ini menempatkan persediaan dicatat dan diperbarui secara berkala, umumnya pada akhir periode akuntansi. Dalam sistem ini, perusahaan melakukan perhitungan fisik terhadap semua barang yang ada untuk menentukan nilai persediaan akhir. Metode ini sederhana dan hemat biaya, sehingga cocok untuk usaha kecil dan volume transaksi yang tidak terlalu tinggi. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah kurangnya akurasi dan kesulitan dalam mengelola persediaan, karena informasi tentang persediaan hanya diperbarui pada akhir periode. Lalu selanjutnya, sistem pencatatan persediaan sistem perpetual. Sistem pencatatan persediaan perpetual mencatat setiap transaksi persediaan secara real time. Setiap kali terjadi pembelian atau penjualan, catatan persediaan akan otomatis diperbarui, seringkali dengan bantuan perangkat lunak manajemen persediaan. Kelebihan dari sistem ini adalah memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah persediaan, memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan persediaan. Meskipun sistem perpetual lebih kompleks dan memerlukan investasi yang lebih tinggi, keuntungannya dalam akurasi dan pengelolaan membuatnya lebih cocok untuk perusahaan dengan volume transaksi yang tinggi. Pada slide ini terdapat metode penilaian persediaan. Yang pertama ada FIFO atau First In First Out. Menurut Chieso dan kawan tahun 2022, metode FIFO adalah pendekatan di mana barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual. Metode ini mencerminkan asumsi bahwa biaya persediaan yang lebih lama adalah yang lebih rendah, sehingga dalam kondisi inflasi, laba yang dilaporkan cenderung lebih tinggi.
Penggunaan metode FIFO juga membantu perusahaan dalam menjaga kualitas produk, terutama untuk barang yang mudah rusak. Lalu yang kedua ada LIFO atau Last In First Out. Menurut Garrison dan kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa LIFO merupakan metode di mana barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali dijual. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana harga barang cenderung naik karena dapat mengurangi laba kena pajak di masa kini dengan mencocokkan biaya persediaan terbaru yang lebih tinggi dengan pendapatan. Namun, penggunaan LIFO bisa menghasilkan nilai persediaan yang lebih rendah dalam laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga di sini ada average cost. Menurut Harris tahun 2019, metode average cost menghitung biaya persediaan dengan cara menjumlahkan total biaya persediaan dengan membaginya dengan jumlah unit persediaan yang ada. Metode ini memberikan hasil yang lebih stabil dalam penilaian persediaan karena mengurangi fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan harga. Namun Harris juga mencatat bahwa metode ini bisa kurang mencerminkan nilai pasar sebenarnya dari persediaan pada saat tertentu. Lalu yang terakhir ada specific identification. Menurut Sudana, tahun 2020 menjelaskan bahwa metode specific identification digunakan untuk barang-barang yang unik dan dapat diidentifikasi secara individual, seperti kendaraan atau barang seni. Metode ini mencatat biaya persediaan berdasarkan biaya aktual setiap item. Meskipun akurat, metode ini kurang praktis untuk perusahaan dengan volume tinggi dan produk serupa. Baik, pembahasan berikutnya yaitu terkait persediaan menurut perpajakan, yang dimana persediaan dalam aspek perpajakan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mempengaruhi kewajiban pajak suatu perusahaan atau badan. Di dalam penelitian yang Mark Biasmo lakukan, beliau menyatakan bahwasannya persediaan merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam produksi, yang dimana dalam pengelolaannya berperan dalam menghitung pajak terutang. Mark Biasmo juga menekankan bahwasannya penting dalam melakukan penilaian persediaan yang akurat untuk membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Sari menjelaskan bahwasannya perpajakan adanya persediaan perlu dihitung secara tepat untuk menentukan laba yang akan dikenakan pajak. Metode penilaian yang diterapkan seperti FIFO atau LIFO dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Sehingga perusahaan harus dengan tepat memilih metode yang sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk bisa mendapatkan kewajiban pajak yang sesuai dengan harapan mereka. Berikutnya yaitu regulasi atau peraturan yang mengatur persediaan di dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, yang dimana regulasi ini mengatur pengenaan PPH atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang termasuk persediaan. Penjualan persediaan yang menghasilkan laba akan dikenakan PPH badan. Laba dihitung sebagai selisih antara pendapatan penjualan dan biaya persediaan yang dijual. Kemudian biaya persediaan harus dihitung dengan metode yang konsisten seperti FIFO, LIFO, atau average. Regulasi yang berikutnya yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 22 Tahun 2013, yang dimana dalam regulasi ini mengatur tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan untuk perusahaan yang melakukan usaha dagang termasuk ketentuan mengenai persediaan. Di dalam regulasi ini juga menekankan pentingnya pencatatan yang akurat untuk persediaan serta pengungkapan dalam pelaporan pajak. Regulasi yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2008, yang dimana regulasi ini mengatur tentang perhitungan dan pelaporan pajak untuk pengusaha yang menggunakan akuntansi tertentu, termasuk perlakuan terhadap persediaan dalam laporan pajak. Berikutnya yaitu Regulasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
yang dimana dalam regulasi ini mengatur bahwa penjualan persediaan yang dikenakan PPN harus dicatat dengan benar. Pengusaha yang membeli persediaan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar pada pembelian persediaan terhadap PPN yang terutang dari penjualan barang. Berikutnya yaitu dampak penilaian persediaan terhadap pajak. Yang pertama, berpengaruh terhadap laba kena pajak. Metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan. Misalnya, jika perusahaan menggunakan metode FIFO atau first in first out dalam kondisi inflasi, barang yang lebih lama akan diakui lebih awal, sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi. Sebaliknya, penggunaan metode LIFO atau last in first out akan menghasilkan laba yang lebih rendah karena biaya yang lebih tinggi dari barang terbaru akan dicocokkan terlebih dahulu dengan pendapatan. Yang kedua yaitu berpengaruh dalam perhitungan pajak yang berbeda. Karena laba kena pajak dihitung berdasarkan laba yang dilaporkan, perbedaan dalam penilaian persediaan dapat menyebabkan variasi dalam jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang menggunakan LIFO atau last in first out mungkin akan membayar pajak yang lebih sedikit dalam kondisi harga naik. Sementara perusahaan yang menggunakan FIFO atau first in first out mungkin mengalami kewajiban pajak yang lebih tinggi. Berikutnya yaitu berpengaruh dalam fluktuasi arus kas. Penilaian persediaan juga berpengaruh pada arus kas perusahaan. Perusahaan yang melaporkan laba lebih tinggi akibat metode FIFO akan memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, yang dapat mengurangi arus kas bersih. Di sisi lain, dengan menggunakan LIFO, perusahaan dapat menunda pembayaran pajak sehingga menjaga arus kas lebih stabil dalam jangka pendek. Berikutnya yaitu berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dampak pajak dari penilaian persediaan dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Jika suatu metode penilaian menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi, maka secara otomatis perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi atau investasi baru. Sebaliknya, jika metode yang dipilih memungkinkan penghematan pajak, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk melakukan investasi. Berikutnya yaitu berpengaruh bagi kepatuhan dan audit pajak. Pilihan metode penilaian persediaan juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan perlu memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku khususnya di Indonesia. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan audit pajak yang lebih sering dan potensi denda atau penalti. Selanjutnya yaitu studi kasus yang terkait dengan akuntansi perpajakan persediaan. Langsung saja yaitu pada tanggal 3 Maret 2016, PT Dora membeli 100 unit barang dengan harga 5 juta yang dimana harga tersebut belum termasuk PPN yang dibayar secara tunai. PT Dora telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 31 Januari 2014. Dan pembukuan atas persediaan ini dilakukan dengan sistem perpetual. Maka penjurnalan untuk transaksi tersebut ialah pada tanggal 3 Maret 2016 dengan jurnal persediaan barang dagang di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian ada pajak masukan atau PPN masuk sebesar 500.000 di sisi debit. Dan di sisi kreditnya yaitu kas atau bank karena di dalam transaksi ini mereka menjual secara tunai, membeli secara tunai, yang dimana sebesar 5.500.000. Maka bisa dipastikan karena besarnya persediaan barang dagang sebesar 100 unit ini 5 juta, maka per unitnya yaitu 50.000. Baik, berikutnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2016, PT Dora menjual 30 unit barang dagang
secara tunai dengan harga jual masing-masing unit sebesar 70.000 belum termasuk PPN. Maka jurnal transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2016. Jurnalnya yaitu pertama, kas atau bank karena dijual secara tunai sebesar 2.310.000. Hal ini didapatkan dari 30 unit dikali 70.000. Kemudian di posisi kredit ada PPN keluaran atau pajak keluaran yang di sini yaitu sebesar 210.000. Dan ada akun penjualan sebesar 2.100.000 di posisi kredit. Jadi pajak keluaran tadi itu hasil dari pengalian dari penjualan sebesar 2.100.000 dikali PPN 10% sehingga mendapatkan hasil 210.000. Kemudian karena sistem pembukuan dari PT Dora ini menggunakan sistem perpetual, maka ada jurnal berikutnya, yaitu di posisi debit harga pokok penjualan sebesar 1.500.000 yang didapatkan dari harga pembelian sebelumnya, yaitu sebesar 50.000 per unit dikali 30 unit barang yang terjual, maka dihasilkan 1.500.000. Kemudian di posisi kredit yaitu persediaan barang dagang. Jadi membuktikan bahwasannya besaran 1.500.000 atas persediaan barang dagang telah berkurang di stock of name. Jadi jika kita perhatikan dari jurnal sebelumnya yaitu PT Dora memiliki 100 unit barang, kemudian dijual sebanyak 30 unit, maka sisa persediaan per tanggal 31 Maret 2016 tersisa 70 unit. Oke. Baik, setelah selesai pembahasan dari kelompok 9 terkait akuntansi perpajakan piutang dan juga persediaan, maka dapat disimpulkan bahwasanya perubahan dalam piutang dan persediaan berdampak langsung kepada laba kena pajak. Baik kenaikan persediaan yang tidak terjual dapat menambah biaya dan mengurangi laba, sedangkan piutang yang meningkat dapat menunjukkan potensi pendapatan yang belum terrealisasi. Kemudian perusahaan juga perlu memastikan bahwasannya pengelolaan piutang dan persediaan itu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perpajakan serta akuntansi. Maka dari itu, pembukuan yang akurat dan transparan mengenai piutang dan persediaan sangatlah penting untuk audit pajak dan perencanaan pajak yang efektif. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.